Haleluya. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, mari sama-sama kita berdiri. Terima kasih. Supaya pakai kacamata, kayak 4 mata, tapi saya butuh terang. Terima kasih. Mama Gembala paling manis, luar biasa. Mama Gembala baca langsung sapu hati. Mari Bapak Ibu yang sudah dapat boleh berdiri bersama saya. Kita membaca bersama-sama Ulangan 31 ayat 8 dalam hitungan yang ketiga yang sudah dapat. Masih ada bunyi? Bunyi. Masih bunyi? Oke, sebagai pembaca kita dapat membaca sama-sama. Ulangan 31 ayat 8 dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu, kisah ini, haleluya, disampaikan oleh Musa kepada Joshua di saat dia sudah mencapai umur 120 tahun dan dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi untuk dia akan pergi selamanya. Untuk tongkat estafet pelayanan ini dia harus serahkan kepada Yosua yang selama ini selalu bersama-sama dengan dia. Sehingga supaya Joshua tidak takut, Joshua tidak bimbang, Joshua tidak khawatir akan tanggung jawab yang diberikan oleh Musa, tetapi juga dari Tuhan. Tuhan berbicara kepada Musa, Musa, kuatkan Yosua. Amin. Bicara buat dia, supaya dia tolak pelayanan ini. Ada yang selalu tolak pelayanan. Kalau lari-lari kan nanti besok Tuhan tangkap. Kalau Tuhan pegang itu terlari kemana-mana dan tidak akan kemana-mana. Saya lihat yang tua saya tadi dia datang antar saya, mami saya jemput adik-adik orang karena dia melayani. Setelah itu dia jemput orang, bawa saya bawa orang ke mana. Saya mau latih orang, lihat orang. Hari ini siapa yang bersungut ikut Mama Gembala pelayanan. Dan terada siga-siga di kios, paling tidak air putih, kapal pika, baru tes dorang. Yang itu sudah bilang, maksud banget kapal. Orang belum pi pelayanan, kau belum hapur lagi, kau sudah minta kamu segala macam. Tapi saya yakin itu, yang begitu-begitu, kepala begitu menghindar itu nanti besok takut tangkap. Amin. Itu pasti. Dekaman ada kepala, jangan gaya-gaya. Stop gaya-gaya dan tolak-tolak. Karena kamu itu nanti besok betul ini. Nanti besok Tuhan tangkap. Ya, ada buah sulung yang hari ini memberi diri. Alkitab bilang satu orang nih satu. Sudah dosong diri sampai tak jadi. Dan bersukacita dan bersorak dan berlomba dan memuji Allah. Karena kerajaan Allah akan dipenuhi dengan jiwa baru. Haleluya. Ya. Dua minggu lalu kami baptis 7 orang. Haleluya. Baru yang lain-lain lah baru. Tunggu ini kalau saya nak tinggal. Akhirnya bilang, mak kalau begitu nanti apa? Kalau ada kesempatan jangan tunda. Dia waktu ini. Kalau bukan sekarang, kalau bukan di sini. Haleluya. Jadi kakak ambil keputusan ini. Ini bukan keputusan dari manusia. Ini keputusan kebenaran Allah. Dan yang akan memeteraikan itu Roh Kudus sendiri. Jadi jangan takut. Don't worry, be happy. Jangan khawatir, tetap bahagia. Karena ini jaminan. Anda tidak melakukan jaminan manusia, apalagi gembala, tapi jaminan firman Allah. Bapak Ibu kalau lakukan jaminan firman itu jangan ragu-ragu. Bikin keputusan yang tepat dan benar itu jangan ragu-ragu. Karena ingat, manusia tidak selamatkan kita. Pacar apalagi, apalagi yang lebay-lebay badak idolan tidak. Kurang amin. Kenapa yang muda-muda cuma tertawa lebar-lebar? Bilang amin saja. Nah itu lagi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, baik to the Bible. Kita kembali kepada firman Tuhan. Ungkapan dan pernyataan Tuhan yang Tuhan suruh Musa sampaikan kepada Joshua ini, maka Tuhan mulai berbicara kepada dia. Kenapa? Ada banyak hal yang akan dia hadapi, ada banyak tantangan yang akan dihadapi, ada banyak pergumulan
terjadi di hari-hari ini. Karena Alkitab bilang akhir zaman. Jadi situasi keadaan manusia akan berubah. Firman ini yang bikin kita takut sampai itu mau lari ke kiri kanan, tak jadi itu balik saja. Haleluya. Tidak ada yang bikin gertak. Bilang sama kiri kanan, dia bikin gerakan tambahan. Haleluya. Ya saudara. Haleluya. Benar Bapak Ibu. Nah untuk itu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan bilang sama Musa, sampaikan kepada Yosua, Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Kau jangan, tapi kau tidak sendiri. Ada Tuhan yang pimpin. Haleluya. Makanya dia bilang apa? Dia kasih tiang awan di siang hari, malam hari dia kasih tiang api. Kamu kurang daging, dia kirim burung puyuh. Tak ada roti, mana dia kasih. Tak ada air, dia bilang batu besar kasih keluar air. Apa yang kurang Bapak Ibu? Haleluya. Tuhan bilang dia akan berjalan di depanmu. Dia sendiri, Allah sendiri akan menyertai engkau. Bukan pejabat dunia, bukan pemimpin dunia, bukan manusia yang Tuhan aputi, abu nawas, tapi Allah sendiri. Haleluya. Haleluya. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau lapar, haus, telanjang, kekurangan, tapi dia sendiri yang akan mengerjakan. Bapak Ibu, kalau engkau mungkin pernah mengalami yang namanya kekurangan, tidak selamanya engkau kurang. Tidak selamanya engkau tidak cukup. Yesus berkata dalam doa Bapa kami, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Jadi bukan tidak ada, tapi cukup. Mau bayar ini bukan tidak ada, bukan kurang, tapi cukup saja. Itu yang waktu saudara dan saya syukur kepada Tuhan. Dia selalu dari waktu ke waktu, dia terus mencukupkan, dia terus mencukupkan, dia terus berikan. Karena dia tidak mau saudara dan saya hidup di dalam kekurangan dan membuat Tuhan dipermalukan. Tidak. Saudara, saya ingin beritahu saudara yang sungguh-sungguh melayani dan mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan engkau, tapi dia mau namanya dimuliakan lewat saudara dan saya. Haleluya. Yang berikut, apalagi yang dikatakan di sana? Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ada teman, sahabat, pejabat yang tidak nanti kau jamin, tapi lama-lama lu kasih tinggal turun. Haleluya. Don't jadi baru tipu. Aduh Yesus. Haleluya. Dia mau naik jadi legislatif, gak kutip kayak ini. Aduh, don't janji banyak deh. Tapi setelah dia naik Tuhan, goodbye, see you next time. Haleluya. Nanti dia mau naik baru cari gereja lagi, dia cari pendeta lagi. Kalau dia tahu di pendeta itu ada umat, di ustadz itu ada umat muslimah dan muslim kayak gitu orang. Ya, haleluya. Tapi kita berkata, dia sampai kapanpun, bahkan seumur hidup kita, dia tidak tinggalkan. Oh, dia saudara, sementara saya berkhotbah dari tadi, saya mengempa, ya, saya terus merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Maka sementara saya berdiri, saudara, jujur, hadirat Tuhan terlalu. Haleluya. Tuhan kenal jemaatnya. Tuhan kenal jemaatnya. Apa yang Tuhan lakukan? Kami terlalu yang selalu yang terbaik. Haleluya. Terima kasih buat hadiratmu Bapak. Terima kasih buat hadiratmu. Haleluya. Apa yang Engkau hendak katakan, katakan Tuhan. Karena kami mengalir Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu, Engkau dengar firman, angkat hati, sebab Allah hadir tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kehadiran. Terima kasih buat lawatan. Saudara, kenapa Tuhan hadir?
Karena dia kenal hati saudara. Dia kenal hati Bapak Ibu Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita lanjut saudara. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut. 365 kata jangan takut dari Kejadian sampai Wahyu diberikan kepada saudara. Itu berarti Tuhan menjamin bahwa setiap hari mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember jangan pernah takut. Karena dia adalah jaminan buat saudara. Ya. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan putus asa, jangan hilang pengharapan. Karena dia Allah yang berjanji, dia yang panggil kita, dia Allah yang setia, dan dia tidak pernah ingkar janji. Bahkan di dalam keputusannya buat saudara pun dia bisa robah. Ya, dia bicara, dia bilang sebentar Rizky kok mati, panggil keluarga kumpul dan sampaikan pesan terakhir. Setelah pesan sudah sampai, Yesaya sudah sampaikan, Yesaya baru keluar, Rizky kok tidis menangis, Rizky kok Tuhan perhitungkan saya kesetiaan. Tuhan ingat akan doa saya, pelayanan, takutku akan Tuhan. Tuhan bilang Yesaya, hambaku balik kasih tahu dia, saya tambahkan depusnya 15 tahun lebih panjang. Haleluya. Jangan coba-coba tes Tuhan sudah yuk. Jadi ikut Tuhan itu jangan main-main, jangan pamalas. Bilang sama kiri kanan, jangan pamalas. Nanti ada masalah baru cari Tuhan. Datang menangis di gereja sampai ingus alele, air mata ini sampai tanah jadi. Karena ada masalah. Kan kira Tuhan itu, kamu punya itu kayak pemadam kebakaran. Nanti sebentar akan lari, ada apa-apa baru lari setelah aman. Goodbye Tuhan Yesus. Karena ada jemaat Hermon karena begitu, doa cinta Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, ku tetap cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Begitu. Bapak Ibu, makanya saya ada tahan di kata terakhir ini. Coba lihat sama-sama kata terakhir dulu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu dia pengertian sama dengan patah semangat. Ya. Haleluya. Ini biasa dong pakai buat anak-anak muda adalah macam patah hati jadi sampai dia mau kawin. Biasanya ada yang begitu. Kemarin kalau Glenis ada sempat lihat saya punya status itu ada satu dosen yang itu pernah karena pernah mengalami itu jadi mereka mengambil keputusan. Tapi saudaraku jangan lupa, iblis bisa membuat gereja Tuhan patah hati atau patah semangat karena pembangunan besar di depannya. Ya benar sudah. Saya udah lama. Saya bukan pengizin bayaran dan jalan-jalan, tidak. Saya gembala asli. Jadi saya tahu susah sedihnya, menangisnya, bergumulnya, puasanya untuk pembangunan gereja. Saya rasakan itu. Saya sapu tangan sendiri gali sepiteng, tangan sendiri gali cakaraya 1,5 meter kali 1,5 meter. Gali, saya naik di atas ikat besi. Jadi kalau mau bicara barang begitu, baru jemaat bilang, tapi mau gereja tapi masih pembangunan. Nah model begini nanti Tuhan kapan memberkati. Tapi dia bilang, Bapak Gembala dan kerja bakti siap menuju. Sirup pisang goreng tiba, asik. Adalah itu kan. Saudara saya mau bilang, engkau capek dalam pekerjaan dunia, dia punya bagian beda dari kerja buat tenaga. Apalagi yang keringat-keringat jatuh di gereja sama kasih tahu Tuhan itu Tuhan catat tetes pertama, tetes kedua, tetes ketiga. Ada tetes banyak baru bilang gini, tapi macam agak. Saya sudah rasa. Dan kamu ada gembala ini saya kasih tahu kamu ya. Amen. Kamu berdiri di depan. Amen. Dia tidak kerja karena jemaat mungkin dong ada, tapi tetap bilang mama papa Tuhan dahsyat. Amen. Begitu bilang Tuhan dahsyat, tuh layani Tuhan yang hebat. Anak-anak minta liburan ke pihak, saya bilang aduh anak tunda dulu ada pelayanan, ada nyongku ada banting gila aja. Pendeta ini kan tinggal janji tobat Tuhan darah tinggi. Langsung yang ada perempuan bilang abang yang begitu karena aku tahu tuh kita ini kan anak-anak hamba Tuhan, dia tuh mulai sio mengerti itu indah apa.
Jadi ketemu senang tara jadi karena jemaat tinggal wilayah ini. Kamu lagi mengerti tuh sedikit. Tapi jemaat Firman tidak mau pengertian tuh. Itu hikmat dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini saudara, jejak patah semangat dan patah hati. Ya. Katakan, saya yakin karena saya punya obat itu tidak dapat di sabun manapun. Ya, karena hati yang gembira dan obat yang manja dan semangat yang patah dari Tuhan. Saya bilang sama anak muda, tapi dulu pemuda remaja itu jalan kaki dari Hosana menuju ke Logos. Kamu sekarang antara ada ojek sini, kan tidak bisa bayar antara ada ojek orang itu. Itu. Ya. Ayo semua turun kumpul di jalan. Ini terlalu jauh sekali kita bikin nomor saya terlalu lama. Ya saudara, benar. Kau kumpul di Pisirei, waktu itu masih Pisirei. Kau tembak dari situ, kau pindahin untuk lain ke Sobian, Pak. Ya. Dari kali dingin itu jalan ke Panindosan, dari situ jalan ke Pasir Putih. Pacul, hadapi ibadah keluarga nih Yesus. Bayar saja. Cepat sekarang ini tak ada. So ada mobil, so ada ojek. Tapi dia bilang begini, salam ya buat Ibu Gembala. Ada jemaat di sini bukan salam-salam saja. Lihat Ibu Gembala panggilin pemuka. Kampus salam itu nanti dia telah kembali jadi berkat. Salam tapi kamu langsung datang bawa diri untuk Tuhan. Itu yang jadi berkat buat kamu. Haleluya. Yang sedikit-sedikit salam. Salam yang Arabia pelorong Bang. Tidak ada apa-apa kosong. Kalau ada kira salam itu harus ada apa-apa kasih kemari. Salam terus. Dan sama jemaat masak itu makanan pertama tuh jangan kamu tinggal kepala ikan di meja berkembang. Sama gembala mau kepala ikan. Daging setelah ada darah Yesus. Kau kira gembala itu sama dengan guguk. Jadi kamu kasih ke sana terus kasih guguk belum makan. Kasih yang teru. Kalau mau kasih Tuhan kasih yang terbaik. Saudara tahu Elia bilang sama perempuan jangan disapa. Buat untuk aku dulu. Kasih Tuhan itu sekarang tuh tak kasih kirim makanan ke surga. Pendeta itu Tuhan buat Anda. Kasih dorong karena waktu mau makan itu apalagi dalam kekurangan mereka makan. Tuhan berkati buah Roy. Tuhan berkati buah Semuruf. Tuhan berkati saya bisa makan hari ini. Tuh. Sedikit ibadah jual kangkung satu kangkung suku nih baru bilang Mama Gembala ada kangkung di rumah. Lalu pergi dari dalam itu yang angkat di atas. Bukan mapuni mau mati mampus berkam kirim di atas. Macam panjang sulai lesule mata berdaya. Berkam bilang ini Mama Gembala ada kacang kaca. Karena Yesus ampuni jemaat ini. Kemarin saya keluar dari kamar karena saya puasa. Saya di kamar begini ada pisang tanduk satu tandang. Orang Manado tuh pisang goroho kayak itu satu tandang. Saya bilang kayak pisang ini saya lihat di kebun mana ya? Ternyata 2 malam tuh ada ibadah 20 rumah aja. Saya sementara ibadah saya tinggal lihat pisang tuh. Hatra minta lu baca sapu hati. Ternyata bukan Bapak Gembala. Memang itu lu hasil harus bawa. Amin. Kamu yang tanam rica, tomat apa segala macam. Yang pertama bawa ke pastori. Amin. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Firman bilang. Muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama. Lu hasil dari apa yang kau dapatkan. Amin. Jadi Anda hari ini memberi diri nyok ganteng ke Bapak ganteng ke. Ya, Anda sedang jadi ulu hasil dan itu keteladanan buat gereja dan generasi berikutnya. Jangan jadi pengaruh karena percaya. Kenapa? Karena ulu hasil itu firman. Begitu. Baru saya masuk ke doa kan, dia sudah Bapak Gembala sebenarnya saya belum saya berdoa lagi, berdoa bertubi-tubi supaya jemaat diberkati bertubi-tubi. Oke, saya masih main di seputar ayat ini dulu, nanti kita masih di inti. Artinya begini saudara, ini jaminan Tuhan buat kita. Dalam perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, kami gembala-gembala hamba Tuhan dalam pelayanan, tidak ada manusia jadi jaminan. Kalau ada politikus yang datang kemarin kasih jaminan, dia percaya dia 100%, percaya Tuhan yang 100%. Karena dia bisa lupa, dan dia sengaja lupa, bisa terjadi. Itu manusia, ingat karena dia manusia, dia bukan Tuhan Allah. Tapi firman ini adalah Allah sendiri. Firman ini Tuhan Allah. Firman ini Tuhan punya. Jadi dia yang berjanji, dia siap yang menggenapi firman itu dalam kita.
Nah sehingga saudara, kenapa saya ingin ajak kita untuk merenungkan ayat 8 ini, kita lihat dia secara pribadi, putar-putar lihat dia dulu bahwa ternyata saya ini luar biasa, saya ini hebat, kita ini luar biasa, kita ini orang-orang dahsyat. Karena hanya kita, malaikat itu dia luar biasa, tapi Tuhan tidak kasih firman buat dia seperti ini. Dia beri untuk saudara dan saya yang mempercayai diri, percaya, hidup di dalam Tuhan. Ya. Malaikat kayak gini dong ganteng, tapi orang tidak dipelihara Tuhan seperti Anda dan saya. Makanya malaikat bikin gerakan tambahan kok tiba di dunia. Lucifer tiba di dunia. Nah, makanya kalau melayani Tuhan hati-hati, roh Lucifer dia menyusup. Supaya kita sombong, kita merasa kita bilang ayah ini ayah kada, si kada au kada, dan seterusnya. Ya jangan, karena itu roh. Makanya saya bilang sama pelayan di gereja, jangan main-main dengan doa kalau mau melayani. Karena roh Lucifer dia sedang mau masuk menjatuhkan kamu. 2 minggu lalu kita sudah berdoa mau selesai bahwa choir sudah muncul, rebana sudah muncul, saya bilang kamu masih duduk di gereja terus sama melayani. Duduk manis, mau taat duduk, kalau terlalu silahkan keluar. Jangan main dengan pelayanan. Karena hari saudara tahu, hari ini saudara ke gereja kecil ini, saudara yang ada bertahan ini nanti ketika bongkar baru pindah di sana, orang mata semua bukan lari ke sini. Tapi kami bertahan di dalam itu, bagaimana prinsip-prinsip kebenaran itu diterapkan, sehingga itu yang nanti orang ambil jadi contoh untuk media. Jadi yang kecil-kecil yang mulai tapi pelayan sungguh-sungguh. Karena besok kami nanti jadi tuan rumah, kan mereka yang datang ke saudara tinggal arah-arah. Ya baik, mau terlibat dalam pelayanan kita harus begini-begini. Begitu. Jadi saya bilang mau ketemu terlambat 5 menit saja, silakan masuk di gereja nonton yang melayani. Jadi choir beres rebana, silakan duduk. Tapi berdoa selesai, WL singer naik, duduk yang baju pelayanan, duduk. Mau taat bentukan hari ini. Macam itu rasa dunia tak boleh balik. Haleluya, mami siap. Minggu depan datang betul. Nanti tiba di jam-jam doa altar, doa puasa. Karena bisa, setan ini dia sedang mau jatuhkan kita. Strategi kita hanya pagari diri dengan doa. Amin. Ya jangan malas doa. Haleluya. Haleluya. Sama melayani tapi tidak doa bisa. Mendidik mulut enak sampai. Jangan sudah. Sudah. Kenapa Tuhan tidak buat jemaat ini langsung besar, tapi dari sini? Amen. Karena ini alat pelatih untuk membentuk Anda menjadi siap terima yang besar. Ya kalau langsung besok nanti banyak yang makan puji baru bilang, kita boleh tuntut langsung ke melayani di gereja besar. Kayaknya Tuhan bentuk dulu. Amen. Kalau saya diundang khotbah lagi, saya akan judul khotbah saya adalah menjadi orang yang dapat dipercaya. Amen. Kalau saya diundang oleh bagian berapa? Maksudnya tuh, ya saudara, benar saudara. Karena hari ini saya ingin katakan buat saudara bahwa Tuhan memberkati kita tuh, dia berkati baik-baik. Dia mau kasih itu tumpar limpah ruah itu buat saudara itu sampai kau tidak mampu tada. Dan ingat, Bapak Ibu Gembala, sekali Tuhan angkat, tidak ada seorang pun yang bisa turunkan. Dia akan tinggal level up sampai terakhir surga. Jadi kalau hari ini mungkin ada tantangan, tidak apa-apa. Jangan patah semangat. Jangan patah hati kayak ya, jangan patah semangat. Karena semakin kita dibanting, semakin kita akan melambung tinggi. Bola tenis tuh, semakin dibanting dia pelan, dia juga naik pelan. Sedang, tapi banting dia semakin kencang, dia melambung tinggi sampai dia hilang. Jadi kalau saudara dan saya jemaat mendapat tantangan, itu artinya Tuhan mau angkat Anda lambung tinggi, lebih tinggi bagaikan Raja Wali. Haleluya. Ya kalau begitu terus bicara kayak begitu tuh mau bilang apa yang kurang pada Tuhan? Nah, untuk menggenapi ayat 8, bagaimana caranya supaya kita menikmati janji-janji Tuhan di ayat yang 8? Lihat ayat 5. Yang pertama, ya, sebab tema khotbah hari ini adalah mengalami penyertaan Tuhan. Ya, haleluya. Coba kita mau alami penyertaan Tuhan. Mengalami penyertaan itu luar biasa ya. Di ayat 8 tadi sangat jelas. Tapi sekarang kita baca ayat 5. Boleh ayat 5 kita baca sama-sama?
dan dalam hitungan yang ketiga sebentar saya lihat. Haleluya. Oke, 2, 3 ayat 5. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan yang kusampaikan kepadamu. Seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengalami segala janji Tuhan, berkat Tuhan pada ayat yang ke-8. Yang pertama, belajar hidup taat. Itu saja. Terabani dan sulit. Kita mau bicara untuk bagaimana untuk taat itu berat. Tapi harus kita hidup itu. Kan saudara mau mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan berjalan bersama kita. Dia memberkati kita, Dia menaungi kita, Dia menolong kita, Dia berjalan di depan kita. Kita mengalami itu bukan? Tapi untuk alami itu, ayat 5 berkata, belajar melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan bikin gerakan tambahan, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, kata Yesus 1 pasal 8 dan 9. Kalau kamu mau berhasil dan beruntung, kemanapun kamu pergi, kesuksesan mengikuti, keberuntungan mengikuti. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Haleluya. Puji Tuhan. Tak usah. Nikmati apa yang Tuhan percayakan. Besarkah kecil, cukupkan diri dengan berkat itu. Supaya jangan tinggal di kandang ayam 1x2 meter dekat. Ya. Ini sebentar saya pergi melayani ini karena ada orang penting. Saya diminta dari tadi malam. Dan menolak karena saya sudah 3 kali khotbah bagaimana. Ya, tapi saya belajar itu untuk lihat apa yang Tuhan. Makanya saya ambil waktu terus puasa. Tuhan tolong, ini engkau yang punya pelayanan. Saya tidak bisa bilang saya biasa belajar itu kacang-kacang, tidak. Bicara ini, bicara firman ini Tuhan punya, ini bukan sambutan duniawi punya. Betul disambuti di atas sedikit juga lo terima, tapi ini itu tipe Tuhan lagi Pak. Belajar segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu, Alkitab juga berkata di ayat lain, berjalanlah di mana kamu sudah sampai. Tingkatan iman kita berbeda, tapi ketika kita tahu firman, apa yang firman sampaikan, belajar praktekkan, belajar lakukan, belajar hidupi firman itu. Ketika kita sudah lakukan, Tuhan akan buat kita untuk buat lagi. Jadi nilai kita semakin naik. Amin. Karena kita sudah lakukan yang ini. Misalnya perpuluhan, sudah lakukan ini, nanti tiba-tiba saudara diajarkan Tuhan lagi bikin yang mana. Dan perpuluhan itu tidak langsung besar proyek. Dari 10.000, 1.000 dulu. Kecil kain itu. Jangan ini saya tulis perpuluhan kalau saya dapat 100 apa kita terus 100. Mana mungkin aku tidak boleh tidak akan bisa kalau engkau tidak melatih dirimu dari hal kecil. Tidak akan pernah bisa kau lakukan besar kalau kau tidak setia hidup benar dari perkara kecil. Firman yang bilang, atau Bapak Waroi yang bilang, firman. Makanya belajar lakukan. Suami istri, kalau istri bilang apa, jangan lupa perpuluhan. Jangan Bapak bilang sokta, Bapak bilang, mau tahu apa? Tuhan, orang ada ingatkan barang bagus, dia bilang sokta lagi. Dasar tukang pancuri, jadi orang atau begitu langsung setaku duluan, itu nanti kurang. Tuhan punya duluan, apa? Kurang keras. Tuhan punya duluan. Orang yang lain itu kami makan bakso, kami sok ikan, silakan kamu orang. Tapi Tuhan punya jam bawah, ya. Iya makan bala, tapi ini kan masih kecil. Nanti saya setiap kasih kalau yang besar. Stop abuti sudah yuk. Stop makan puji sos. Sio Tuhan stop. Yang kecil itu pete saya bilang ke sana dulu. Ya tapi nanti kalau ini tebus pandang orang lihat. Bukan persoalan tebus pandang, persoalan mau taat kan tidak. Bicara kiri kanan kita belajar taat. Saudara, ini hari ini banyak orang bisa pelentir atau bisa menginginkan setiap undang-undang peraturan. Tapi firman Allah tidak ada orang yang bisa merubah. Kamu mengatakan pada kepada Amsal 13 ayat 13 berkata, jangan coba-coba remehkan firman Tuhan. Karena orang yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibat. Saudara, kalau terkasih apa-apa, terbikin apa-apa, lebih baik itu mulut. Daripada setelah bikin apa-apa, terkasih apa-apa, pada tiba-tiba terjatuh. Tuhan, jatuh apa? Ini udah kerja jadi. Bantu kerja kan dia. Kalau tidak dia. Kalau tidak apa? Iya. Sudah kerja, sudah terlalu banyak protes. Walaupun mama gimana ada plastik besar.
Oh, bikin apa? Darah Yesus. Semoga di sini tidak kayak gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tidak salah kau bungkus, tidak salah kau bawa, tapi bagaimana dari keringat kita sudah jatuh belum? Tenaga kita ada atau tidak? Mungkin kau tidak kasih banyak karena mungkin kau juga punya kekurangan. Kita tidak punya, tapi paling tidak termuka, tenaga juga. Yang termuka mulut saja besar, bicara sampai terjadi keliling gereja kecil ini baru bilang, orang bilang kecil itu kan tak beres. Yesus. Saudara, saya diundang KKR di Maroke. Lalu saya juga diundang dalam satu ibadah peresmian rumah, ya. Jadi setelah dalam ibadah itu, peresmian rumah itu, saya khotbah yang tentang plastik kayak ini. Saya tidak tahu kalau di depan rumah yang ditabiskan itu ada pohon kedondong yang dicangkok, ada daunnya, tapi di dalam ada diselipkan plastik merah. Baru yang selip ini bukan ibu, bukan cewek, bukan tante, tapi ini tete tua. Ya tentu saya ipar-ipar orang. Sebab saya yakin tidak mungkin dai yang kesembunyi plastik. Tahu soalnya dai itu paling baik. Dan itu juga jaga gengsi itu, jadi kredit. Tapi dai itu aja ini kok tiba di kopi plastik kok simpan. Saya bilang tolong. Tidak apa-apa, sebab tradisi kami itu di keluarga suami saya itu wajib ketika kami pulang selalu dimasak itu, kalau kita undang 100 masak menjadi 200 supaya kalau pulang bisa dibagi-bagi. Itu tak salah, itu bagus ya. Nah, jadi saya bilang jangan datang kamu setelah kerja terapaan buat kamu plastik besar ya. Baru karena serius dengar firman, karena ingat plastik sebentar saya pulang satu itu apa. Jadi saya suka bicara-bicara. Ini sementara selesai orang duduk makan, kami duduk kayak begini karena pendeta-pendeta hamba Tuhan, ya saya diundang hadir untuk peresmian. Dan beberapa dia kasih masuk tangan di dalam itu kedondong cat, baru dia pegang plastik udah. Kau ini bikin pendeta khotbah tadi, ya tolong, ini marah plastik merah itu. Saya tidak bermaksud bilang bapak bu plastik, saya juga taruh lihat dari tadi. Oke, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan sayang kita jadi jemaat yang hidup taat ikuti firman Allah. Firman bilang apa itu ikuti, jangan bikin gerakan tambahan. Ya, jangan lari-lari cerita gembala keluar sana baru nanti kembali lagi. Ya, firman singgung sedikit tersinggung hancur sampai terjadi. Orang Manado bilang tasonto sedikit tapi besar. Kayak kuku tak lepas saja mu. Ya, karena apa? Rasa sakit hati orang yang tersinggung dengan khotbah itu karena betul karena dia belum bertobat. Makanya kita bilang kalau menikmati berkat Tuhan, mari. Ayat 5 tadi, ikuti perintah Tuhan. Tuhan bilang sama Yosua lewat Musa, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Berjalan lurus-lurus saja. Mana ayat itu? Coba lihat Yosua pasal 1 ayat 8. Haleluya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetap renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 7, 6 atau 7 coba. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah sama-sama menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung. Kau ditaruh di Wasyon kah, di Nabire kah, Jayapura kah, Jakarta kah, no problem, karena masalah. Saya pasti berhasil, saya pasti beruntung karena saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu terlalu luar biasa. Orang ini manusia biasa kepala batu. Betul atau tidak? Betul. Karena tahu merasa bahwa kita ini rasa tidak nyaman, kita terganggu. Padahal firman ini sayang kita supaya kita ini menjadi gereja Tuhan yang diberkati. Kan Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ya, kalau tidak limpah paling tidak cukup. Haleluya. Ya. Paling tidak cukup.
Terutama saudara lagi. Anak-anak jangan cerita boleh dia belakang Pak Ria boleh ke dia para sema sampai pagi. Anak Tuhan itu harus rajin. Rajin sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh supaya kita dapat berkat sungguh-sungguh. Yang tidur dari malam sampai cerita saya di kampung waktu kami diundang KKR di Biak. Aduh ini Tuhan, dapur sebenarnya orang apa ya? Memang kalau kampung Biak berarti orang Biak tuh. Aceh orang cerita, ada cerita berkami di Dumfor. Ini cerita dari malam sampai pagi. Begini saja tuh tetangga begini hilang. Karena ini cerita dari malam sampai pagi. Tuh dia kok kan anak muda nih, dia kalau cerita dari malam sampai pagi tiba-tiba orang atau orang begini hilang. Karena cara kerja anak Tuhan punya warna selalu berbeda. Karena dia hidupkan firman lambat tapi pasti Tuhan jamin dia, Tuhan berkati, Tuhan angkat. Haleluya. Saudara lihat gimana pun anak itu pasti diberkati, ya. Dia dari kecil besar tuh antara makan kue keka, spek kuka, kue segala macam ada. Tapi dia diberkati Tuhan. Kenapa? Buka mata doa, berjalan doa, khotbah doa, semua doa dan doa. Ini gimana? Anak saya yang Nona ini satu saat dia pulang dari sekolah waktu itu di SD. Dia bilang, mau masak apa di rumah? Saya bilang, mau termasuk cuma nasi karena tidak ada ikan. Saudara tahu, perjalanan sebelum masuk gereja kata Wosi itu masuk gorong-gorong kurang lebih sekitar 10-20 meter. Ada 5 ekor kuning tahaburan di tengah jalan. Hari itu jalan itu sepi, tidak ada orang. Anak saya berteriak, yes, dapat berkati kesalahan anakku, dia mentorong piru datang itu kembali. Kau pegang baru kau tunggu, siapa tahu orang yang punya datang minta kita kasih kembali. Tapi sudah sampai dia mengantuk. Dalam mengantuk, kita tunggu siapa tahu orang punya, jangan sampai dulu kita cari ikan. Saudara tidak dapat, orang tidak ada yang datang. Sampai ikan tidak ada sedikit keriput karena agak panas. Lalu kami pulang, kami masak. Saudara, itu saudara tertawa kalau bagi saya, dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan tempat Tuhan. Tuhan punya cara pelihara hamba-hamba Tuhan. Dengan demikian, apakah saya mau tinggalkan Tuhan? Justru membuat aku makin cinta melayani Allah. Membuat hatiku terpesona mengingat Yesus dari waktu ke waktu. Karena dia penjamin hidup dan pelayanan. Apa yang harus kita balas kepada Tuhan? Lakukan firman Tuhan. Tidak berat. Makanya Yesus berkata Matius 11:28, marilah kepada Tuhan kamu yang tidak beban berat. Dan seterusnya ayat 29 berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Artinya beban yang kupasang tidak ada beban yang berat. Semua ringan. Yang mau pasti bisa pikul. Dan di balik salib ada kemuliaan. Yang kedua, poin yang kedua, saudara, mengalami janji-janji Tuhan di ayat 8. Tapi bagaimana supaya kita mengalami penyertaan Tuhan? Ayat 6, ayat yang ke-6 dari pasal 31. Haleluya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka musuh. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Kuatkan dan teguhkan hati, jangan takut, jangan gentar, jangan mundur, jangan khawatir, tapi berjalanlah karena Dialah yang berjanji pasti menyertai kita. Kalau ada orang gentar-gentar, jangan takut. Apalagi soal kebenaran. Ini kan terus habis sembahyang di gereja itu. Gereja itu tuh kayak kamu gimana kak? Sebentar kamu tertawa, sebentar kamu nangis, sebentar kamu lomba-lomba, sebentar kamu nangis. Karena apa? Kita sudah lakukan firman. Itu sudah bikin Tuhan bertakhta. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bertakhta, Anda tanpa minta dia kasih. Karena dia hadir. Kalau lihat kalau Allah hadir, dia tinggal lihat saja, dia tembus sama gembala ku hati. Yang sering dia perlu itu. Kakak Glenn perlu. Tanpa Anda menangis bermohon-mohon, Dia Jehovah Jireh. Dia siapkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
Kira-kira itu Tuhan belum bilang, belum lama anak, karena aku harus memberikan kepada tepat waktu, bukan waktu. Mengapa Tuhan harus kasih tepat waktu menurut kita lama? Karena Tuhan mau kita siap mengelola berkat yang Dia percaya. Tuhan tidak serta-merta kasih, bukan Tuhan pelit, bukan Tuhan tidak mau. Dia dengar dan Dia sudah siap jawab, tapi Dia harus kasih tepat waktu. Mengapa? Supaya Bapak Ibu dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang siap mengelola berkat Tuhan. Ya. Tuhan selalu bentuk kita. Hebatnya jadi anak Tuhan, Dia bentuk kita supaya selalu kita siap. Ketika kita terima yang baru, kita siap. Kita terima sesuatu yang baru. Sebab kalau kita tidak siap, banyak kali dengan berkat kita lupa Tuhan. Dengan berkat kita sombong. Dengan berkat kita jadi tidak rendah hati. Betul enggak? Ya. Kita ada di antara orang-orang yang mungkin mereka punya apa adanya, kita menjadi besar kepala. Telinga kita naik, tanduk kita naik. Tapi kalau kita menjadi orang-orang yang rendah hati, sudah siap untuk mengelola berkat Tuhan, biar menjadi apa? Hati kita tidak terpaut dengan berkat itu. Hatiku terpaut kepada Yesus, sumber pemberi berkat itu. Dia yang membuat aku jatuh cinta. Dia yang membuat aku tidak tidur siang dan malam. Oleh karena Sion kita dapat berdiam diri. Bukankah itu firman Allah? Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau ada jemaat anak-anak Tuhan, saudara yang gelisah sedikit mau ke pastori, sedikit ke gereja, jangan cepat. Itu karena Tuhan sudah menaruh itu. Saudara tahu, kehadiran saudara mungkin saudara tidak bawa nasi goreng, saudara tidak bawa sate ke pastori, tapi saudara Bapak Gembala bikin, Bapak Gembala sehat. Itu sebenarnya hiburan loh buat Gembala. Kalau ke pastori itu bikin apa? Kalau terjebak taruh di kotak depan itu. Tidak ada Yesus. Ada satu jemaat kami, jadi juga sekretaris jemaat. Puji Tuhan dia dari. Haleluya. Mau tidak pagi, siang, sore, kau tidur juga dia datang saja. Saya bilang, kapan kerja kak? Kerja saja. Akhirnya saya jalan-jalan yang lagi. Tuhan berkatiku. Kau datang ini, kau hibur-hibur papi dan mami Tuhan. Apalagi kau datang di ikan bakar sih. Siapa indah itu kak? Kalau hari Minggu itu sudah kode-kode anak-anak menyimpan. Dan tuh sampai pastori dulu, kamu Bapak Gembala kalau rajin sedungnya. Tuh buka mata tuh mau ibadah selesai. Dia suka jalan semua, dia masih jalan sapu pel, dia suwe. Nanti kau balik Bartolia, dia bilang jangan, ada harta Tuhan di dalam, harus dijaga. Pelihara, kami yang main musik ini kami jaga. Bukan Bapak Gembala datang pel-pelak lah, kami yang pelak, jaga kasih bersih karena ini kami dulu cantik-cantik ganti-ganti. Betul kan betul? Amin. Karena ini sebelah kami jadi satu tutup bang, kasih satu poin terakhir. Jemaat itu tutup sebelah poin terakhir langsung haleluya. Saya saja tidak apa-apa tidak, tapi Herman datang itu nanti harus semangat ya. Ada bakar bakar. Haleluya. Oke, yang terakhir ayat yang ke-7. Saudara, ini penting sekali untuk saudara dan saya hidup kebenaran ini. Ayat 7, sama-sama 2, 3. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai saudara, gembala, suami istri, para pelayan-pelayan, kita hanya saling menguatkan, hanya saling mendorong supaya kita sama-sama kokoh berdiri. Tapi tujuan akhir kita menikmati dan mengalami janji Tuhan bagi dunia pada masa yang akan datang. Sampai mereka punya Kanaan, mereka masuk di tanah air surga yang kekal itu. Haleluya. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kejar surga itu tidak gampang. Tapi hari ini kalau saudara Bapak kekasih mengambil keputusan, Anda punya surga. Mungkin selama ini surga bukan tempat Anda, tapi karena hari ini keputusan itu benar. Saudara, kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan salah satu mengerjakan keselamatan itu mata rantai yang tidak boleh putus. Terima baptisan ayat. Iya, tapi dulu tuh
sudah kena air sedikit-sedikit. Anak bayi dia tahu kebenaran betul dan benar atau salah. Yang tahu salah benar itu orang dewasa. Yang tahu bikin dosa itu orang dewasa. Orang dewasa karena dia benar orang amin. Nah, begitu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingatkan Musa karena Musa akan pergi. Yosua bilang sama orang lagi, terus kuatkan. Sebab kadang-kadang kita orang hari ini tadi saya sudah katakan, ketika ada sesuatu yang hebat, tuh bisa semangat, tuh bisa kuat. Ketika ada masalah, ada banyak tuh semangat, tapi tidak ada orang tuh pada semangat. Tetap saja, tetap kuat, tetap semangat, teguhkan hati. Makanya Raja Daud berkata, aku hendak membangunkan fajar. Aku mau kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Mengapa Daud bisa berkata? Karena dia tetap kuat dan kokoh di dalam kebenaran Allah. Sampai apa? Mereka sampai jemaat Hermon memilikinya, mempunyainya. Saudara, kemarin saya khotbah ada khotbah kayak gini, tapi saya tidak singgung ini ulang-ulang. Saya bilang Roh Kudus tadi, Roh Kudus, kalau ada itu apa yang kau sampaikan buat jemaat ini, sampaikan kepada mereka. Sebab Tuhan yang lebih tahu hatimu daripada hatiku. Dan Tuhan hari ini mau jemaat bukan sekedar iring dan ikut Tuhan. Kami gembala tidak sekedar melayani, tapi kita semua punya surga katai merisi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Bapak Gembala, saya serahkan buat Bapak Gembala. Mari, ini adalah selanjutnya kapasitas Gembala. Biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita. Saya mau berdoa, saya bisa berdoa. Silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Bapak Gembala terkait dengan kebenaran atau terkait dengan kekuatan Tuhan untuk jemaat ini. Saya persilakan Bapak Gembala. Haleluya. Silakan, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan. Siapa yang mau ke surga? Yang mau ke surga ya? Iya. Ikan terjebakkan dan lakukan diberkati. Ya. Tadi saya bilang bagaimana khotbah satu sore dan jalan 3 yang harus dilakukan. Ya, itu sendiri 169 tahun. Injil sudah ada di tanah Papua. Ingat baik ini firman. Jadi tongkat estafet itu bagi kamu anak-anak muda generasi. Mereka kalau Musa kasih ke Yosua itu karena mereka taat dan ikut. Orang Papua hari ini taat dan ikut, maka Foto dan Kislev sudah bangkit lagi, tapi mereka telah taruh tongkat estafet itu dalam hidup kita. Lakukan dan kerjakan supaya Tuhan memberkati. Ya, hari ini Tuhan memberkati hamba Tuhan. Ya, mau pendeta ya rumpahan ya. Kalau suami Toraja, ya ini kami ini keluarga. Kami ini dari anak-anak sekolah minggu dulu ya. Jadi tadi cerita jalan kaki itu sudah, itu musik jalan, ya menyanyi di jalan itu suka nyanyi di jalan. Ya, sampai hari ini bisa melayani dengan dahsyat itu karena kami sebat. Kami ikuti orang tua dan orang tua pergi, mereka tinggalkan tongkat itu bagi kami. Dan kami melayani hari ini bukan karena ya hari ini mau ke teologi dan lain sebagainya, tapi itu bagian daripada pelayanan untuk menguatkan kita. Tapi dulu orang tua melayani dengan apa yang Tuhan kasih, sehingga itulah yang kami lakukan hari ini, sehingga hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara. Tuhan itu indah. Jadi hari ini kita bisa berjiwa ya. Tapi ini berkat sulung di tahun 2024 ini. Tanggal 5 Februari kemarin kita baru lewat. Ya, hari tanggal 11. Ya, ini keputusan anak kekasih saya tidak ajak dia, tapi datang jam setengah 12 malam. Dan kami dulu sampai jam 3, setengah 4 baru dia pulang. Hanya bicara tentang kebenaran. Jadi saya tidak bisa bicara lagi karena saya sudah bicara tadi. Terima kasih buat Tuhan, Roh Kudus, buat hambanya sudah sampaikan firman. Jadi perkataan ini sudah. Jadi saya bilang kunci keselamatan itu yang kau jalani hari ini. Tapi kunci berkat itu akan teguh. Tapi ada proses di keselamatan, ada kunci berkat.
Pintu kedua adalah pintu berkat. Kalau kamu terima masa depan, ikut proses seperti tadi firman Tuhan, supaya hidupmu diberkati. Jadi hari ini yang akan kasih telah mengambil keputusan. Nama siapa? Yohan, Julius, Iskandar, Moisiri. Iya. Ini dulu dari Muslim, tapi terus ke Kristen. Ya, karena cinta akhirnya ke Kristen. Jadi saya bilang waktu itu kepada dia bahwa mungkin karena kawin dia ada kasih, ya istrinya cantik, perempuan Papua yang luar biasa, cendrawasih Papua ya, kasih patah. Asal dari mana kamu? Dari Jogja. Akhirnya laki-laki ganteng dari Jogja patah hati sama perempuan dia kurang jadi siul. Perempuan dia ketadi. Cendrawasih ya. Dia bikin sana laki-laki Jogja kasih tinggal semua dan dia sudah saya dapat dia sudah. Dia pikir mungkin sudah ikut Yesus jadi sudah mungkin tidak ada masalah. Tapi ya tadi itu bukan karena taruh di kepala, bukan anak kecil bayi yang mengerti, tapi orang dewasa yang mengerti tentang kebenaran.